para kiai, para asatidz, pimpinan madrasah, ikhwan akhwat di seluruh dunia yang senantiasa Allah muliakan. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Dalam kitab Fadhailus Suhur, huruf pertama di dalam bulan Sya'ban adalah huruf yang menarik karena bercerita tentang syukur. Maka syukur ini adalah bahasan agar hamba mengakui eksistensi kehidupannya di muka dunia ini. Dari dan untuk apa dia diciptakan. Maka dalam hal syukur ini dapat diambil suatu pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersyukur. Artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membalas hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang dikatakan dengan syukur. Sering ayat disampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa orang, siapa makhluk, siapapun yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat tersebut. Tetapi dia ingkar, kufur atas nikmat Allah, maka rasakan azab Allah atas kekufuran mereka. Ini menjadikan bahwasannya syukur itu adalah suatu kebaikan yang Allah timbulkan untuk diri kita semua. Sebagaimana kita tahu dalam mangkobah yang dibacakan, bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu bersyukur kepada Allah yang sholat subuh dengan wudhu isya. Mungkin ikhwan semua di sini bisa sholat subuh dengan wudhu isya, tapi isyanya jam 3:30 pagi. Pasti bisa. Dan saya yakin yang bisa pada saat ini orang yang menjadi orang bersyukur adalah salah satunya guru kita, Pangersa Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaiful Masrur. Dia bersyukur atas pemberian Allah dengan segala apa-apa yang beliau doakan. Beliau meminta apa-apa yang diberikan Abah Anom dan apa-apa yang namanya nikmat maupun apapun yang dikehendaki oleh Allah, baik qada dan qadar, Allah berikan kepada Abah Anom, berikan kepada Abah Awas. Ini tandanya orang yang bersyukur. Atau bisa dikatakan orang yang bersyukur itu adalah orang yang mawas diri. Orang yang bersyukur itu orang yang tahu diri. Karena apa? Dia tahu eksistensi Allah turunkan dia ke atas muka dunia ini. Maka terkait dengan syukur, Imam Al-Qushairi mengutip sebuah hadis yang menceritakan Sya'atta bin Ubaid bin Umar. Mereka itu suatu ketika bertemu dengan sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Maka mereka bertanya, kabarkan kepada kami apa yang paling mengherankanmu dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Atta. Maka sahabat yang dimaksud adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha menangis. Ia kemudian bercerita, pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dan berbaring di kasurnya atau di dalam selimutnya sehingga kulit keduanya saling bersentuhan. Maka Rasulullah berkata, wahai putri Abu Bakar,
biarkan aku beribadah kepada Allah malam ini, katanya. Karena aku senang dekat denganmu, ya Rasulullah. Maka jawab Aisyah radhiyallahu an. Maka dia senang ketika Rasulullah mengatakan ingin ibadah. Aku senang dekat denganmu. Maksudnya apa? Rasulullah silakan beribadah malam, tapi dekat dengan Siti Aisyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati kirbat berisi air dan berwudu. Pada kesempatan itu Rasulullah menuang banyak airnya untuk wudunya. Siti Aisyah pun merelakan suaminya beribadah menghidupkan malam. Rasulullah melakukan sholat, ia menangis. Air matanya mengalir sehingga membasahi dadanya. Ia turun untuk ruku dalam sholatnya. Pada rukunya ini ia juga menangis. Kemudian iktidal dan sujud. Ia juga bersujud dalam keadaan menangis. Bangun dari sujud ia juga menangis. Rasulullah itu melakukan ibadah sholatnya dengan menangis sepanjang malam sampai Bilal bin Rabah radhiyallahu an datang untuk mengabarkan tentang azan subuh. Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang dahulu dan kemudian. Itu ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, ketika Bilal datang, Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Apa yang dijawab oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Mengapa aku tidak melakukannya? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini setiap ibadah kita, setiap apapun yang kita lakukan tujuannya untuk melaksanakan perintah Allah. Itu adalah tanda syukur kita kepadanya. Maka dikatakan ijazah kartani syakartani wa ijanasitani kafartani. Orang berzikir itu tanda ia bersyukur. Tapi mereka yang tidak mau berzikir, tanda orang-orang yang kufur. Maka Imam Al-Qushairi mengatakan hakikat daripada syukur tersebut. Hakikat syukur menurut ahli hakikat adalah pengakuan atas nikmat Allah. Zat pemberi nikmat dengan jalan ketundukan dan ketaatan. Ini disampaikan dalam risalah Al-Qushairi di halaman 97. Maka dapat disimpulkan hakikat syukur dapat juga berarti pujian terhadap orang yang berbuat baik dengan menyebut kebaikannya. Dengan demikian, syukur seseorang hamba kepada Allah adalah pujian kepada Allah dengan menyebutkan kebaikannya. Sedangkan syukur Allah kepada manusia berupa pujian Allah dengan menyebutkan kebaikan hambanya. Adapun kebaikan hamba adalah ketaatannya kepada Allah. Sedangkan kebaikan Allah adalah pemberian nikmat Allah kepadanya berupa taufik dan hidayah agar ia mau selalu bersyukur kepadanya. Maka syukur dibagi menjadi 3 bagian. Syukur dengan lisan. Syukur dengan badan. Syukur dengan hati. Apa itu syukur dengan lisan? Maksudnya ialah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita
dengan sikap merendahkan diri. Maksudnya tawadu atas pemberian Allah yang hakikatnya manusia itu hanya dititipkan. Manusia hanya diberikan sekejap mata saja atau seperdetik daripada hitungan akhirat untuk bisa bersyukur pada Allah. Syukur dengan badan, yakni bersikap selalu sinergi, serasi, sepakat, serta melayani, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota badan kita dari ujung kaki sampai ujung rambut diajarkan untuk tidak bermaksiat kepada Allah dengan cara bersyukur kepadanya. Yang sudah kita tahu syariat-syariat yang mengajarkan bagaimana tanda syukurnya badan kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah syukur dengan kalbu atau dengan hati. Yaitu mengasingkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara konsisten menjaga hatinya untuk ingat kepada Allah dan ingat atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari tiga syukur ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjabarkan bahwasannya syukur dengan lisan itu biasanya adalah syukurnya orang yang telah berilmu. Inilah dapat direalisasikan dengan cara bentuk ucapan. Ucapan kita yang telah diberikan Allah melalui Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'min. Atau syukur yang biasa orang-orang awam kerjakan dikala Nabi Adam bersin mengucapkan Alhamdulillah. Tapi guru kita mengajarkan dikala kita bersin maka diucapkan setelah bersin tarik nafas. Yang kedua tarik nafas baca Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Dalam segala apapun yang Allah berikan. Maka syukur dengan lisan ada cara bentuk ekspresi dari orang-orang yang berilmu mengetahui hakikat semua kejadian adalah dari Allah. Maka pujian tidak ada yang lebih baik selain segala puji bagi Allah. Sedangkan syukur dengan badan ini biasa ada syukurnya orang-orang yang telah beribadah. Kenyataan ini dapat direalisasikan dengan cara bentuk perbuatan. Maksudnya dengan segala bentuk perbuatan dengan mengamalkan. Allah berikan rezeki contohnya kepada kita. Kita sisakan. Kita berikan untuk sedekah di jalan Allah. Allah berikan kefasihan mulut kita dalam melantunkan Al-Quran, dalam berbicara, disedekahkan untuk apa? Agar mereka mendapatkan kemuliaan dengan bibir ini yang bisa melafazkan Al-Quran dengan baik dan mempunyai ilmu yang baik agar ditutup tularkan, agar mereka bisa merasakan pemberian Allah yang luar biasa yang dititipkan kepada orang-orang tersebut.
Dan syukur dengan hati, bagaimana aplikasinya? Adalah syukurnya orang-orang ahli ma'rifat yang kenyataannya didapatkan, direalisasikan dengan bentuk hal ihwal secara konsisten. Ini menurut Imam Ibnu Athaillah. Maka dikala hati kita mengingat Allah dimanapun, kapanpun kita berada, dengan berzikir kepada Allah adalah syukurnya orang-orang secara kalbunya, dimanapun, kapanpun mengingat Allah. Maka sungguh tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah melimpahkan, Allah memberikan kepada kita semua. Karena manusia pada umumnya mempunyai sifat lalai dan juga tidak menyadari bahwa nilai suatu nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada dirinya, maka dia baru terasa apabila sebuah nikmat itu telah dicabut darinya. Dikala kita sehat, gunakanlah kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau Allah angkat kenikmatan sehat itu, kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Harta tidak ada gunanya. Kepintaran pun tidak ada gunanya. Tapi yang dibawa bagaimana sebaik mungkin dikala kita sehat, kita bisa menggunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika dia sudah merasakan nikmat ditarik oleh Allah adalah berupa kesehatan jasmani, juga kesehatan rohani, maka Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Ini adalah tanda kita bagaimana kita selaku Ikhwan, Thariqah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Mansuriyah, Sinarata PPKN diajari oleh guru kita bisa bersyukur dimanapun, kapanpun kita berada. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi abdan syakuro, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan senantiasa Allah berikan kemurahannya, kemudahannya, kemuliaannya dengan kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti orang yang sudah istiqomah, yaitu Pak Ngersa Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaiful Masrul Al-Qadir Anak Sabandi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.